firman Tuhan. Mari kita bersatu dulu di berdoa. Lipat tangan di mata. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pada hari ini Tuhan telah memberkati tempat ini. Di mana Tuhan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan lewat firman Tuhan yang nanti saya sampaikan di depan Tuhan menjadi pengetahuan yang baru bagi adik-adik kami remaja yang ada di depan ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Salam semuanya. Shalom. Ayo, saya sapa dulu ya. Apa kabar kamu remaja? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ayo, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Ayo. Doa kita semua. Ayo, doa kita nanti buka ya. Ayo, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini yang berbicara tentang di Alkitab. Itu berbicara tentang sebuah tokoh yang di Alkitab, yang dimana tokoh itu sangat bagus dan bisa kita teladani nantinya. Dia adalah seorang yang masih usia muda. Dia juga taat. Dia tidak juga pernah melakukan dosa. Terus dia yakin bahwa Tuhan itu memelihara hidupnya. Dia pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Dia pernah dimasukkan ke sumur oleh saudaranya. Ada yang sudah pernah mendengar tokohnya? Yang sudah mengetahui siapa tokohnya? Ayo kita buka dulu dalam Kejadian 37 ayat yang ke-13. Sudah? Yang sudah dapat katakan amin. Kejadian 37 ayat 13. Ayat 13 sampai dengan 36 ya. Ya. Tapi nanti kita tidak membahasnya semuanya. Kita bahas yang lebih mudah. Oke. Ayo baca dulu ya. Satu orang dua ayat ya. Dari sini dulu ya. 13 sampai 14. Terus nanti ini 15 sampai 16. Begitu terusnya. Ayo dek baca dulu. Marilah engkau disuruh pada mereka. Ada Israel kepadanya. Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu ia pun menyuruh dia dari lembah ketika Yusuf berjalan ke sana kemari padang, bertemu dia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah hendak cari? Seharusnya aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengadakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Yotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya lah mereka di Yotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Oke, jadi ini berbicara tentang bagaimana kisah tentang Yusuf, yang dimana Yusuf itu adalah seorang yang mempunyai kakak adik. Semua pasti di sini mempunyai saudara kan? Dia mempunyai saudara, terus dia adalah seorang pemuda yang dikehendaki Tuhan. Kenapa dia kehendaki Tuhan? Karena dia itu taat, terus dia mengerti bahwa Tuhan itu pasti memelihara hidupnya dan dia tidak pernah jatuh dalam dosa. Nah adik-adik, kita berbicara di usia muda. Usia muda itu pasti usia yang dimana unik. Terus usia muda itu usia yang dimana masih mudah untuk dipengaruhi.
Pasti adik-adik pernah dipengaruhi oleh kawan-kawan kita di sekolah. Jika tidak ada guru, ayolah pulang kita, kata kawannya. Gurunya nggak masuk, pasti adik-adik menjawab pulang aja tidak. Tidak. Nah, bagus. Berarti itu pemuda yang tidak mudah untuk dipengaruhi. Nah, adik-adik, kita membuat temanya yaitu pemuda yang dikehendaki Tuhan. Apa tadi temanya? Pemuda. Katakan, sebentar ya. Apa tadi temanya? Pemuda yang dikehendaki Tuhan. Ya, pemuda yang dikehendaki Tuhan. Pasti semua yang kita hadir di tempat ini pasti kita ingin Tuhan itu mengkehendaki kita sebagai pemuda dan pemudi yang menjadi pilihan Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan berbicara itu saya membuat 3, yaitu ada 3 ciri pemuda yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama itu taat. Kita tahu kalau si Yusuf ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Siapa tahu pekerjaan Yusuf? Ya, dia mengembalakan domba milik ayahnya. Dia selalu taat ketika disuruh, Yusuf, sini, kau pergi dulu ke padang gurun sana untuk mengembalakan domba, kata ayahnya. Dia selalu bilang, siap, saya pergi untuk mengembalakan domba, katanya. Dan di sini adik-adik juga yang hadir di tempat ini ketika disuruh oleh orang tuanya haruslah taat kepada orang tuanya. Ketika disuruh si Erika cuci piringnya, masakkan nasi kata orang tuanya, langsunglah kerjakan itu tanpa bersungguh-sungguh sebelum mengerjakannya. Amin, Erika. Oke, itu yang poin yang pertama ya. Poin pertama tadi taat. Terus kita masuk ke poin yang kedua, yaitu memiliki kepercayaan. Memiliki kepercayaan. Yusuf adalah seorang tokoh yang dia memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu bisa memelihara hidupnya. Tuhan itu bisa memelihara hidupnya. Terus adik-adik, ayo baca dulu di ayat di ayat 17, ayat satu orang yang membaca. Ayat 17. Ayo baca deh, ayat 17. Bacakan dengan kuat ya. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya orang mereka di Dotan. Iya, dia ketika mereka mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya, Yusuf itu ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Dia memiliki siasat yang buruk kepada si Yusuf. Dia meninggalkannya. Lalu pergi tadi kemana katanya? Dotan. Ya, pergi ke Dotan. Tapi di situ Yusuf pergi dia ke Dotan, menyusul saudara-saudaranya. Lalu ketika si Yusuf itu pergi ke Dotan, terus dilihatlah oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf itu datang untuk menjumpai mereka di Dotan. Terus mereka juga berpikir, dia datang, Yusuf datang katanya. Dia membuat siasat agar Yusuf ini tidak mengikutinya lagi. Dia bersiasat, ayo buka dulu di Kejadian 37 juga, tapi di ayat yang ke-20. Ayat 19 dulu, ayat 19 sampai ke-20. Ayat satu orang, ayo, ini. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, pemimpin kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur itu. Lalu kita lemparkan seekor binatang buas setelah menangkapnya dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya ini. Iya, di ayat yang 19 sampai ke-20 itu mengatakan bahwa saudara-saudaranya itu ingin membunuh, tetapi dia melemparkannya ke sumur. Dilemparkan kemana? Sumur. Iya, dia dilemparkan ke sumur. Terus ketika dilemparkan ke sumur itu, Yusuf tidak berhenti itu cobaan yang dialaminya.
Walaupun dia sudah dilemparkan ke sumur, terus ketika itu saudara-saudaranya melihat bahwa ada orang Ismail yang lewat itu, dan mereka berpikir kalau kita masukkan aja kita ini ke sumur, kita tidak mendapatkan imbalan apapun katanya. Dan dia berpikir untuk menjual Yusuf. Dia menjual Yusuf kepada orang Ismail itu. Ayo buka dulu di ayat yang ke-27. Ayat Yohana, baca ayat yang ke-27 Yohana. Tapi janganlah kita amalkan dia, karena ia saudara kita, saudara kita, dan saudaranya mendengarkan perkataannya. Iya, jadi Yusuf mengatakan, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Yusuf ketika dia sudah dimasukkan ke sumur oleh saudaranya, dia masih dijual oleh saudaranya lagi kepada orang Ismail. Terus berapa duit dia dijual oleh saudara-saudaranya? Itu di ayat yang ke-28 dikatakan ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Dengan harga berapa? 20 sikal perak. Iya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dengan 20 sikal perak. Terus adik-adik, ketika Yusuf pun sudah mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia sudah dijual oleh saudara-saudaranya, dia sudah dimasukkan ke sumur, dia dijual dengan 20 sikal perak. Pasti dia akan dendam kepada saudara-saudara. Adik-adik yang sekalian yang datang pada hari ini, kalau adik-adik sekalian mendapatkan hal seperti yang dialami Yusuf, apakah adik-adik dendam terhadap saudara-saudaranya? Ya. Tapi itu jangan dilakukan ya, karena kita contoh Yusuf ini, dia tidak dendam kepada saudara-saudaranya. Ayo adik-adik, firman. Hah? Ya, tapi nanti kita teladani, nanti baca juga di rumah ya, agar adik-adik semua ketika mendapatkan cobaan seperti yang dialami oleh Yusuf, adik-adik semua tidak merasa dendam kepada saudara-saudaranya. Inilah firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Semoga bisa mendapatkan pengetahuan yang baru bagi kita. Mari kita bersatu berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat pada malam hari Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan itu mengingatkan bagi kami bagaimana seorang Yusuf Tuhan yang Engkau kehendaki, pemuda yang berusia 11 tahun Tuhan, Engkau kehendaki Tuhan menjadi panggilan oleh Tuhan. Ya Tuhan, dia dihati oleh saudara-saudaranya, dia dibuang ke sumur Tuhan, dan bahkan dia dijual oleh saudara-saudara Tuhan hanya untuk 20 sikal perak. Tapi kami yakin Tuhan, semua kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami juga mempunyai seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Yusuf tidak menjahati dan tidak membalas sedikit pun kejahatan yang dilakukan saudara-saudara Tuhan. Ajarkan kami Tuhan agar kami melakukan itu Tuhan, agar kami juga tidak membalas sedikit pun kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami terhadap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tutup firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.